Transportasi berbasis rel memang merupakan transportasi yang sudah very common yang terdapat di negara-negara maju. Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur secara signifikan juga membangun transportasi berbasis rel di beberapa kota. Sahabat Garin, jumpa lagi bersama saya Bagja. Di video kali ini saya diberi kesempatan untuk meninjau secara langsung proyek LRT Jabodebek yang merupakan proyek konstruksi transportasi berbasis rel di Indonesia. Yuk kita lihat liputannya. Proyek LRT Jabodebek ini dimiliki oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dilaksanakan oleh PT Adikarya sebagai kontraktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan LRT Jabodebek. Terima kasih banyak atas perhatiannya pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan Garuda Infrastruktur, Mas Bagja and Friends. Terima kasih banyak hari ini mau bersedia untuk berkunjung ke proyek kami. Hari ini kita akan melihat beberapa area. Pertama yaitu di sini ada stasiun Kampung Rambutan. Lalu kita akan meluncur nantinya ke terakhirnya itu stasiun Taman Mini, termasuk di tengah-tengahnya kita akan melihat long span yang bersinggungan dengan tol Jor. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini progres di lintas 1 ini merupakan lintas 1 mulai dari Harjamukti sampai dengan Cawang itu sudah mencapai 97%, termasuk bangunan yang ada di stasiun Kampung Rambutan ini pada prinsipnya 3 finishing saja. Jabodebek terdiri dari 2 lantai, yaitu ada lantai concourse dan lantai platform, di mana lantai concourse sendiri adalah tempat masuk dan keluarnya penumpang, baik untuk akses keluar masuknya, dan terdapat beberapa tiketing, ruangan tiketing, ruangan FEP, dan ruangan untuk beberapa area komersial lainnya. Lantai platform sendiri itu merupakan tempat keluar masuknya penumpang dari kereta. Kita akan menuju ke lantai platform. Teman-teman, saya sekarang ada di bagian platform di stasiun Kampung Rambutan. Nah, di stasiun ini kita lihat ada PSD, platform screen door, dan kita lihat juga ada space antara PSD dengan handle ini cukup luas. Jadi memang akan sangat safe sekali jika kita berada di stasiun Kampung Rambutan ini, dan juga mungkin di stasiun-stasiun yang lain. Ya, kita mau cerita sedikit apa sih keunggulan LRT Jabodebek selain akses integrasi yang kita usahakan bisa terintegrasi dengan moda lain. Kita juga mempunyai desain yang unik, yaitu futuristik. Desain atapnya yang empuk itu kita menggunakan material sandwich panel. Sandwich panel itu material yang ringan dan telah di finishing baik luar maupun dalamnya. Jadi selain bahannya yang ringan. Itu baru di stasiun LRT Jabodebek, Mbak? Iya, itu sandwich panel baru di LRT Jabodebek. Oke, itu materialnya itu kita produk sendiri atau bagaimana, Mbak? Kita produksi sendiri. Oke. Pada tahap 1 pembangunan LRT Jabodebek terdapat 3 lintasan yang dibangun, yaitu Cawang Cibubur, Cawang Dukuh Atas, dan Cawang Bekasi Timur, yang secara keseluruhan terdapat 17 stasiun dengan total panjang trek sekitar 42,81 km. Dalam kesempatan ini kita akan melihat secara langsung progres perkembangan untuk lintasan 1 dari Cawang ke Cibubur. Total panjangnya sekitar 14,89 km. Dari stasiun Cawang ke Cibubur ini akan melewati stasiun Kampung Rambutan, TMII, Ciracas, dan Harjamukti. Stasiun Kampung Rambutan ini akan terintegrasi dengan terminal bis Kampung Rambutan. Jadi bakal ada akses bridge, park and ride, plaza terminal, dan elevated building untuk pergerakan penumpang menuju Transjakarta dan bis antar kota antar provinsi. Desain stasiun di LRT Jabodebek ini tipikal,
di mana elevasi platform ada di atas elevasi concourse. Kecuali di stasiun Halim yang terintegrasi dengan kereta cepat, elevasi concourse-nya ada di atas elevasi platform. Untuk kapasitas kereta sendiri, pada kondisi normal bisa mengangkut 740 penumpang dengan konfigurasi 174 penumpang duduk dan 566 penumpang berdiri. Namun pada kondisi padat, keretanya akan bisa mengangkut 1308 penumpang. Ya teman-teman, ini saya sekarang tuh berada di Longspan Jor. Jadi Longspan ini benar-benar tepat di atas jalan tol Jor. Jadi di bawah ini adalah jalan tol Jor. Nah, yang menarik adalah di LRT Jabodebek ini ada U-box terpanjang. Jadi ini menjadi rekor. Sebelumnya adalah U-box terpanjang itu ada di Dubai sekitar 70 meter, dan ini adalah 50, 90 dan 50 gitu. Itu adalah U-box terpanjang di dunia untuk sekarang. Dan ini saya berada tepat di atas U-box yang 90 meternya. Jadi 50 bentang pertama ada tiang, bentang panjangnya 90, bentang utamanya nanti ada 50 lagi. U-box girder terpanjang di dunia. Ya. Sebelumnya itu rekornya dicapai oleh Dubai. Sebelumnya mereka itu panjangnya 70 meter. Ini tadi 90 meter. 90 meter. Oke. Jadi tadi kan Mbak 50, 90, 50. Semuanya lengkung ya? Iya, lengkung. Yang 90 kan yang di utamanya itu ya? Iya, bentang utamanya 90. Di LRT Jabodebek ini, keretanya didesain untuk GOE3, Grade of Automation 3. Jadi nanti driverless. Halo teman-teman, akhirnya saya sampai juga di stasiun TMII. Lumayan. Tadi kita kan visit pertama kali ke stasiun Kampung Rambutan, kemudian kita memang benar-benar jalan kaki menyusuri di atas girder, melewati U-box yang terpanjang di dunia itu, dan kira-kira mungkin sekitar 2 kilometeran saya sampai di stasiun TMII ini. Untuk headway sendiri, di lintasan Cawang Cibubur ini didesain untuk 6 menit. Keretanya nanti beroperasi dengan kecepatan sekitar 40 km per jam. Ya teman-teman, ini saya di stasiun TMII. Jadi memang secara umum stasiun-stasiun di LRT Jabodebek ini tipikal ya. Jadi ada 2 level yang di atas itu adalah platform yang tadi kita lihat sama-sama, kemudian di bawahnya itu adalah concourse. Ini ada untuk tempat pembelian tiket, kita lihat ini adalah kantor untuk pembelian tiket. Nah, tapi nanti untuk tab untuk tiketingnya nanti kemudian akan diinstal di sekitaran sini. Pada masa konstruksi, akses sementara yang digunakan untuk keluar masuk stasiun Taman Mini ini adalah lift. Lift ini berkapasitas maksimum 5 orang. Selain stasiun Kampung Rambutan dan stasiun TMII, kami diberi kesempatan untuk berkunjung ke TPSS, Traction Power Substation, yaitu tempat yang berhubungan dengan ketenaga listrikan dalam pengoperasian LRT. Di sini kita berkunjung ke TPSS di sekitar stasiun Taman Mini Indonesia Indah. Yang paling penting dari TPSS itu apa Pak?
semuanya penting. Tapi yang paling utama dia masuk pertama kan bukan apa? Dari Oke. PLN ke sana. Oke. Nah, itu didistribusikan ke peralatan lain. Oke. Iya, iya. Di PLN tuh masuknya ke sana dulu ya. Ya. Terus kemudian dialirkan ke Kan, sekitarnya. kalau yang untuk Sedrai dan lain-lain lewatnya sini. Oke. Itu kan Harjamukti sumber PLN, kemudian Ciracas sumber, Taman Mini sumber. Taman Mini enggak ya Pak ya? Enggak ada ya? Ada Taman Mini. Sama sawah tapi hitungannya bukan lintas satu. Jadi ketika setiap yang ada PLN itu backup 2 TPS. Oh, oke. Jadi ini semua koneksi. Jadi ketika misal yang Ciracas mati, berarti nanti ini bisa di backup oleh Harjamukti. Nah kalau yang misal kamu rambutan mati, bisa di backup oleh Cuma masalahnya kalau misal posisinya kayak yang waktu kemarin blackout itu ya, Iya. yang sempat beberapa hari Sabtu tahun kemarin ya. Nah itu memang posisinya kita tidak bisa standby menyala dulu. Cuma kalau harga kayak tadi masih bisa. Oke, karena bisa mengcover satu dengan yang lain ya. Nah yang ada short PLN-nya tadi kita di sini. Nah ini kita kan tadi ini 20 kV terus masuk ke rectifier. Ini rectifier baru ke sini feeder yang ke atas tadi. Terus yang ini peralatan auxiliary. Ya teman-teman, akhirnya ini saya udah ada di stasiun TMI. Ini di belakang saya ini adalah stasiun TMI. Nah selama tadi kurang lebih sekitar 2 jam, akhirnya kita udah visit. Dimulai dari stasiun Kampung Rambutan, kita jalan melintasi trek sampai ke stasiun TMI. Nah rekan-rekan infrastruktur di Indonesia, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk terus setia nonton video kami di channel Garuda Infrastruktur. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.